wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya adalah Putri Syabila dan rekan saya Anissa Isnaulia Maharani akan mempresentasikan hasil diskusi kami materi statistik tentang sampling, populasi, dan hipotesis. Distribusi sampling adalah distribusi probabilitas dari suatu statistik. Distribusi tergantung dari ukuran populasi, ukuran sampel, dan metode pemilihan sampel. Sampel yang diambil ialah sampel acak dan dari sampel tersebut nilai statistiknya dihitung. Nilai dari setiap statistik sampel akan bervariasi antar sampel. Sampling adalah proses pengambilan atau memilih N buah elemen dari populasi yang berukuran N. Distribusi sampling dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama distribusi sampling selisih rata-rata, yang kedua distribusi sampling selisih proporsi. 1. Distribusi sampling selisih rata-rata. Distribusi sampling selisih rata-rata adalah distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari selisih rata-rata dua sampel yang berbeda berdasarkan pada dua sampel tersebut dari ukuran parameter dua populasinya. Untuk ukuran sampel N1 dan N2 yang cukup besar, N1, N2 lebih besar dari 30, maka distribusi sampling selisih rata-rata sangat mendekati distribusi normal. Untuk mengubahnya ke dalam bentuk normal standar akan diperlukan rumus. Ini adalah rumusnya. Contoh soal pegawai perusahaan Global Network Inspection pada divisi inspeksi pembongkaran mempunyai gaji rata-rata sebesar $4,300.000 per bulan, sedangkan divisi inspeksi pengangkutan mempunyai gaji $3,750 per bulan. Setelah dihitung, diperoleh rata-rata hitung dari divisi kuadrat setiap gaji. Terdapat gaji rata-rata divisi inspeksi pembongkaran $52.000, sedangkan divisi inspeksi pengangkutan sebesar $19,500. Bila diasumsikan diambil sampai random pada divisi inspeksi pembongkaran sebanyak 90 orang dan di divisi inspeksi pengangkutan 75. Berapakah probability selisih rata-rata gaji dari dua sampel lebih dari $500? Ini adalah jawaban dan contoh soalnya. 2. Distribusi sampling selisih proporsi. Distribusi sampling selisih proporsi adalah distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari selisih proporsi dua sampel yang berbeda berdasarkan pada dua sampel tertentu dari ukuran parameter dua proporsinya. Adapun rumus distribusi sampel selisih proporsi dinyatakan dalam rumusnya. Ini adalah rumusnya. Contoh soal, Alia dan Desi akan melakukan sebuah pertandingan pelemparan sekeping uang logam. Desi akan menang bila memperoleh 8 sisi gambar lebih banyak daripada Alia. Jika diasumsikan mereka diberikan kesempatan masing-masing melempar uang logam sebanyak 40 kali, berapa peluang Desi memenangkan pertandingan ini? Berilah saran apakah Desi akan ikut dalam pertandingan atau tidak. Jika harapan kemenangannya harus lebih 50% atau lebih. Ini adalah jawaban dari contoh soal. Populasi. Populasi adalah keseluruhan objek yang sedang diamati untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Hipotesis. Hipotesis terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis statistik dan hipotesis penelitian. Hipotesis statistik dibagi menjadi dua bagian, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dibagi menjadi dua bagian, yaitu hipotesis negatif dan juga positif. Pada hipotesis positif terdapat dua jenis, yaitu hipotesis satu arah dan hipotesis dua arah. Hipotesis penelitian. Uji satu arah H1 ditulis dalam bentuk lebih besar atau lebih kecil. Uji satu arah bersifat lebih kuat dibandingkan dengan uji dua arah. Uji dua arah H1 ditulis dengan menggunakan tanda sama dengan. Selanjutnya, di sini ada kurva dari uji satu arah dan juga kurva uji dua arah. 1. Hipotesis penelitian. Hipotesis yang mengandung pernyataan mengenai hubungan atau pengaruh baik secara positif atau negatif antara dua variabel atau lebih sesuai dengan teori. 2. Hipotesis statistik. Hipotesis yang diterjemahkan ke dalam term statistik H0 sama dengan beta kurang dari 0, H1 sama dengan beta kecil lebih dari 0. Contoh hipotesis. 1. Hipotesis penelitian.
Terdapat pengaruh langsung positif motivasi terhadap kinerja. 2. Hipotesis statistik. H0 sama dengan tidak terdapat pengaruh langsung positif motivasi terhadap kinerja. H1 sama dengan terdapat pengaruh langsung positif motivasi terhadap kinerja. Tujuan uji hipotesis. Untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesa serta menentukan apakah sampel observasi memiliki perbedaan dengan hasil yang diharapkan. Putusan hipotesis, penerimaan. Tidak cukup bukti untuk menolak, penolakan. Tidak cukup bukti untuk menerima. Formulasi hipotesis. Hipotesis nol atau hipotesis nihil adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan atau hubungan antara dua variabel sama dengan nol. H1 atau HA atau hipotesis alternatif atau hipotesis kerja adalah hipotesis menyatakan adanya hubungan atau adanya pengaruh atau adanya perbedaan. Kesimpulan, dalam pengumpulan data, sampling, dan populasi sangat penting untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan mewakili populasi secara keseluruhan. Hipotesis digunakan sebagai acuan untuk merancang penelitian dan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Dengan demikian, sampling, populasi, dan hipotesis adalah elemen-elemen yang saling terkait dalam proses pengumpulan dan analisis data statistik. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.